Barangkali masih ada yang belum tahu mengenai 411 di Jakarta. Ada apa sebetulnya? Kalau kita melihat bagaimana berita di media massa, kita akan melihat begitu banyak judul ya dari media-media massa itu. Ini ada satu judul dari kompas.com. Di sini diberikan judul masa aksi 411 akan long march ya dari Istiqlal ke Istana Negara. Ini rutenya. Kemudian juga di sini ada aksi demo 411, polisi akan kawal massa dari Istiqlal ke Patung Kuda. Ya, banyak tuh berita-berita yang di media massa memberitakan semacam ini. Nah, kalau saya perhatikan di TikTok itu belum ada benar-benar video yang saya lihat yang kemudian itu merepresentasikan tentang keadaan di sana hari ini atau jam-jam inilah. Ini kan tepat di tanggal 4/11 ya. Cuma ada satu artis TikTok, saya sebut saja artis TikTok ya. Beliau TikToker sepertinya atau punya akun TikTok lalu bersuara, seorang perempuan, Mbak cantik ini. Kemudian beliau itu angkat suara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 411. Seperti apa videonya? Kita simak terlebih dahulu apa yang dibicarakan oleh Mbak tersebut ya. Silakan. Adili Jokowi itu adalah narasi yang selalu dikeluarkan oleh calon-calon pendemo. Kabarnya besok tanggal 4 November 2024 akan diadakan aksi 411, yaitu di mana para pendemo akan menuntut untuk menghukum dan mengadili Jokowi. Kalau ditanya apa tuntutan mereka, ya enggak tahu kok tanya saya begitu kan. Kita masih tidak tahu apa sebetulnya yang membuat belakangan ini, akhir-akhir ini Pak Joko Widodo beserta keluarganya banyak dituntut. Marilah kita tetap memerhatikan jalannya demo ini agar tetap kondusif dan jauhi vandalisme, karena anarkis tidaklah baik untuk negara kita. Negara kita sejatinya adalah negara yang berbudi dan bahasa baik. Tetap tegakkan kebenaran dan keadilan. Jika benar-benar Pak Jokowi bersalah, maka sebaiknya harus ada itu dua alat bukti yang untuk mempidanakan Pak Joko Widodo. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh mbak-mbak tersebut, mbak-mbak tiktoker tersebut. Intinya beliau ingin memberikan arahan kepada kita semua. Yang intinya adalah bahwa demonstrasi, ya, kalau memang aksinya itu adalah demonstrasi, itu sangat diperbolehkan dalam negara kita. Tetapi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, dengan norma-norma yang harus kita jaga, dan juga dengan dilaksanakan harus selesai dulu dari atau sejak dalam teknis atau sejak dalam mekanismenya, itu semuanya harus beres terlebih dahulu. Artinya kalau kita ingin menyuarakan aspirasi pun itu tidak boleh gerasa kerusuk ya. Harus terlebih dahulu kita sesuaikan dengan bagaimana koridor-koridor yang semestinya dilakukan. Nah, ini ada berita yang menarik sebetulnya teman-teman ya. Dari kompas.com ini, di mana di sini diupload ada aksi demo 411, polisi akan kawal massa dari Istiqlal ke Patung Kuda. Ya, Jakarta kompas.com, massa dari sejumlah organisasi masyarakat atau Ormas Front Persaudaraan Indonesia FPI dan sejumlah ormas ini tadi di channel satunya di video sebelumnya saya sudah ini, kalau di bagian ini kalau tidak salah ya, Anda silakan simak, itu sudah saya bacakan. Tetapi kalau kita lihat ke bawah ini, terus di scroll ke bawah ya. Di sini ada ungkapan-ungkapan begini. Orasi di Patung Kuda, massa yang lebih dahulu berkumpul di Masjid Istiqlal akan dikawal ke lokasi aksi. Ini ujar Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi Senin ya. Nah, begini teman-teman. Artinya di sini ada iktikat baik dari kepolisian ya untuk mengawal. Dan karena itu memang tugasnya bagi Pak Polisi, dan juga dimohon kepada Pak Polisi agar mengkondusifkan keadaan di sana ya. Karena mau bagaimanapun yang datang itu adalah rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang mesti dijaga. Artinya kalau seumpama nih, ada aksi-aksi provokator, ada aksi-aksi provokasi ya, oleh seorang provokator yang sengaja memprovokasi keadaan tersebut sehingga menjadi keadaan tidak kondusif, maka itu harus diberikan perhatian. Ya, kalau ada apatah lagi jika ada aksi-aksi semisal anarkisme, itu tidak dapat dibenarkan. Nah, sebetulnya aksi 411 ini juga mesti kita cari tahu dulu nih. Maksudnya motif dari 411 ini apa? Ya, 411 ini kemudian diadakan atau apalah istilahnya itu terserah ya, kumpul-kumpul kemudian untuk memberikan aspirasi suara sebagai rakyat, ada noise, sebagai pemegang kedaulatan. Itu harus disadari dulu oleh masyarakatnya. Nah, justru saya di sini teman-teman ingin terlebih dahulu memberikan informasi seperti inilah. Artinya begini, ketika kita mengikuti aksi demonstrasi, kita masih terlebih dahulu mengetahui tentang mahalun nizaknya.
Artinya motif kemudian kita kumpul-kumpul untuk memberikan apa aspirasi itu apa? Ya sudah disadari atau belum? Atau yang tidak boleh itu begini, kalau kita ikut-ikut demo cuma ikut-ikutan tanpa memahami persoalannya apa. Ya, yang dikhawatirkan kalau orang tersebut ini, jika ada orang yang mudah disulut emosinya, mudah terpancing emosinya, ya tanpa mengetahui persoalannya apa, lalu ini mungkin saja berpotensi akan mengacaukan keadaan. Maka ini yang harus benar-benar diperhatikan ya oleh orang kita semua lah ini ya. Jadi tidak ada yang salah dengan kumpul-kumpul kemudian memberikan aspirasi, kemudian memberikan pendapat, itu tidak. Yang tidak boleh itu kemudian jika ada aksi-aksi provokasi, ada aksi-aksi anarkisme di dalam demonstrasi. Maka ini tugas polisi untuk kemudian mengamankan, untuk kemudian memberikan arahan di sana ya. Nah, ini juga ada lokasi demo aksi 411 hari ini, jam dan tuntutan masaknya. Ini juga kalau tidak salah judulnya atau apanya itu sudah saya bacakan di video sebelumnya ya. Ini sama ya, yaitu insya Allah pada tanggal 4 November ini diupload pada 4 November 2024 jam setengah 11 tadi ya, pukul 10.36. Penulisnya ini Ilham Khairul Anwar dari tirto.co.id ya. Ini ada kutipan ya, insya Allah pada tanggal 4 November yang akan datang akan diadakan reuni 411, di mana kita tahu pada tanggal 4 November tahun 2016 di mana umat Islam dari berbagai tempat turun ke Jakarta untuk menegakkan keadilan. Katanya dalam video short yang diunggah dalam akun YouTube Islamic Brotherhood Television. Ya, itu dia adalah kutipan yang ditulis atau yang dikutip ya dalam media tirto.co.id. Kemudian di sini juga ada nih. Aksi 411 sendiri akan diadakan setelah sholat zuhur. Oh ya, tepatnya mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Aksi ini kemungkinan akan melumpuhkan lalu lintas sementara di jalanan terdekat termasuk Jalan Medan Merdeka. Ini barangkali mungkin di sekitaran sini yang digunakan untuk aksi ini ada kemacetan mungkin di sana ya. Nah, teman-teman yang mungkin tinggal di sekitar sana bisa untuk kemudian memenuhi kolom komentar untuk memberikan informasi, untuk memberikan pendapat, untuk memberitahu atau menangkap keadaan di sana, merumuskan keadaan di sana ya, dengan menuliskan di kolom komentar begitu. Nah, personil gabungan nantinya ditempatkan pada berbagai titik yang ada di sekitar patung kuda Monas sampai depan Istana Negara. Mereka bertugas salah satunya untuk mencegah massa aksi masuk ke area Istana Negara. Nah, itu. Jadi tugas pengaman dalam hal ini ya dari kepolisian adalah mengawal, mengamankan. Maka seperti tadi yang saya katakan bahwa yang mesti dilakukan adalah bagaimana aksi tersebut berjalan dengan tertib. Aksi tersebut harus berjalan dengan rapih. Tidak boleh ada aksi-aksi kemudian seperti provokasi, ya aksi-aksi seperti kriminal apatah lagi, itu jangan sampai ada. Karena akan sangat merugikan kekondusifan negara kita. Itu satu. Kemudian kedua, bagi mereka yang ikut demo itu juga kasihan ya. Yang dikhawatirkan itu, saya tidak menghakimi, tidak menjustifikasi. Jika seumpama atau ini kemungkinan ya, yang tidak diinginkan adalah kalau ada orang yang ikut-ikutan tanpa mengetahui persoalannya apa. Nah, maka saya himbau kepada teman-teman, silahkan ikut demo apapun judulnya, selagi itu masih mewakili aspirasi rakyat ya, maka sampaikanlah, tetapi juga harus selesai dulu dari sisi teknisnya. Jangan ugal-ugalan, jangan gerasak-gerusuk. Semuanya ada aturannya, Pak, ya. Begitu. Pahami dulu persoalannya apa, cocokkah dengan apa yang Anda pikirkan, cocokkah dengan pikiran Anda. Jangan sampai demonstrasi diikuti tanpa memahami persoalannya apa, khawatir nanti yang terjadi terpancing emosi, dan khawatir jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ada tindak-tindakan seperti anarkisme dan semacamnya. Maka itu tidak sangat diperbolehkan, begitu ya. Maka dalam hal ini tugas polisi atau tugas pengaman adalah untuk mengamankan, untuk menertibkan keadaan di sana ya. Begitu kira-kira teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengingatkan pada semua personil pengamanan agar mengedepankan tindakan persuasif, tidak terprovokasi atau memprovokasi, mengutamakan negosiasi hingga memberikan pelayanan humanis ya. Ini menarik, memberikan pelayanan humanis. Humanis itu berarti menggunakan pendekatan kemanusiaan ya. Susatyo turut menghimbau ya tulisannya
Bagi koordinator lapangan sampai orator tidak melakukan provokasi dan berorasi dengan santun. Cuma di sini tidak disebutkan ini dalam demo tersebut yang orasi siapa. Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Nah, ini yang harus diperhatikan nih. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di Bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain. Ini kata Susatyo seperti dikutip Antara. Seperti diikuti Antara ya. Kemudian Mas Reuni 411 mengajukan dua tuntutan dalam menjalankan aksinya ini. Tuntutan pertama adalah mengadili mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Tuntutan kedua ada menangkap pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ya. Para pengunjuk rasa ingin agar negara menegakkan hukum bagi Jokowi atas penyelenggaraan pemerintahan selama masa kepemimpinannya. Aksi juga menunjukkan dilakukannya pemrosesan hukum pada pemilik akun Fufu Fafa di situs Kaskus yang diduga milik anak Jokowi sekaligus wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Akun Fufu Fafa viral karena pernah mencuit berbagai komentar kontroversial dan ujaran kebencian di situs tersebut. Akun tersebut juga memberikan komentar negatif pada Presiden Prabowo Subianto dan keluarganya saat masih menjadi lawan politik Jokowi di Pilpres periode sebelumnya. Keterlibatan Gibran dengan akun Fufu Fafa sendiri sudah dibantah oleh sejumlah pihak, termasuk Menteri Koperasi Budi Ari dan komunitas Projo ya. Ini sudah di situ ya, sudah sampai sini beritanya ya. Itu mungkin yang kemudian menjadi aksi 411 itu dengan motif tadi ya, dua motif tadi itu yang tadi disebutkan. Cuma seperti mbak-mbak tiktokers tadi, kalau memang ada buktinya silakan. Jadi ya memang kita harus tertib ya, tidak boleh kemudian gerasa gerusuk bahwa kemudian masyarakat, warga ya, rakyat ini civil society, masyarakat luas ini memiliki suara ya, memiliki kedaulatan untuk berdemokrasi, untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi ingat, ada koridor, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti apa? Seperti terjadinya kriminalitas. Ya, nauzubillah ya, jangan sampai terjadi ya. Itu salah satu judul dari Tirto. Kemudian juga ada dari CNN. Wow, ini masa aksi CNN nih, masa aksi 411 tangkap Fufu Fafa kumpul di Istiqlal, jalanan macet. Ya, Anda bisa search itu di media-media massa teman-teman, juga ada Nasional Tempo di sini. Dua aksi 411 hari ini tuntut proses hukum Suswono dan Fufu Fafa. Oh, ini bukan cuma ini Suswono ini ya, bukan cuma dua berarti ya. Kemudian ini juga bukan dua kan, tadi kan katanya mengadili mantan Pak Presiden RI Joko Widodo tadi di berita yang baru saja saya bacakan. Kemudian akun Fufu Fafa, kemudian ada Suswono. Kemudian ada juga FPI ya. Oh, ini ada FPI apa ini? FPI gelar aksi 411 tuntut adili Jokowi dan pemilik. Ini baru JPNN 52 menit yang lalu. Ini berarti terbaru nih. Kalau yang ini ada Antara News ada 8 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, 5 jam lalu, 1 jam 7 ini baru ada nih CNN 3 jam yang lalu, JPNN ini 52 menit yang lalu. Ada fotonya juga. Ya. Ini JPNN ya. Anda bisa saksikan itu di situ. Senin 4 ini jam 14.56. Jam 3 kurang tadi ya, jam 3 kurang 4 menit. JPNN Jakarta, Front Persaudaraan Islam atau FPI menggelar aksi 411 menuntut agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi diadili. Senin. Ini tanggal 4 ya, bertepatan dengan hari ini dan bulan 11 ya. Pantauan JPNN.com, para masa aksi berkumpul di Masjid Istiqlal dan bergerak ke depan Istana Presiden Jakarta dan seterusnya. Silakan teman-teman untuk kemudian cari saja ya di JPNN atau klik di Google dengan ketik misalnya aksi 411 hari ini di Jakarta dan semacamnya, itulah nanti juga muncul sendiri. Ya kurang lebih search saja begitu, nanti banyak teman-teman media-media yang kemudian memberitakan. Ya, tapi intinya seperti yang dikatakan mbak-mbak tadi itu, bahwa kita tidak boleh anarkis ya. Kita negara yang tertib, negara yang sopan, negara yang santun. Kita memiliki identitas Nusantara di mana berbudi pekerti yang luhur, bahwa kritik itu harus disampaikan dengan baik, aspirasi harus disampaikan dengan baik sesuai dengan koridor-koridor yang telah
Tentu sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan sampai ada tindak-tindak provokasi dan semacamnya, tindak-tindak anarkisme dan semacamnya, itu jangan sampai terjadi ya. Barangkali itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.